yang di rumah ya. Adik-adik yang di rumah apa kabarnya nih? Luar biasa dong Kak Pinkan. Bener. Ditunggu ibadah bareng sama-sama di Caris Kids. Betul. Karena offline seru ya. banget di sini dengerin firman bareng, nyanyi bareng, activity bareng, dan pastinya punya kenal teman baru. Betul. Bener. Oh iya, aku mau tanya siapa yang hari ini dapat buku baru? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Udah dapet semuanya? Coba dicek ada namanya nggak ya di bukunya? Ada. Ada. Ada tuh Kak Pinkan tuh semuanya udah ada namanya. Udah ada nama semuanya. Jadi pastikan nanti saat pulang bukunya dibawa pulang ya. Jangan ada yang ketinggalan. Karena kalau ketinggalan hilang gimana tuh Kak? Kalau hilang nggak boleh minta lagi ya. Jadi satu orang dapat satu buku. Bener. Jadi persediaan terbatas ya. Tuh. Oke. Sekarang siapa yang udah pada pakai stiker nama? Dicek stikernya. Semua dipakai kan stiker namanya? Jangan hilang ya, karena buat tukar sepatu dan Tukar makanan. tukar pas pulang. makanan. Terus pulang ya. Oke, sekarang sebelum mulai ibadah kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Yuk berdiri, berdiri semuanya. Yuk berdiri. Siapa yang belum bangkit berdiri? Udah berdiri semua kayaknya nih Kak Pinkan nih. Udah berdiri semua ya. Masih ingat nggak lagunya Bapak Abraham? Masih? Bener. Hari ini kita nyanyi itu sama-sama ya. Yang semangat ya pakai gerakannya. Oke, kita coba dulu nih Kak. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Putar lalu duduk. Tapi masih belum semangat nih. Belum semangat semuanya berdiri lagi, berdiri lagi. Masih belum nyanyi, suaranya belum kedengaran. Benar. Jadi kita ulang lagi ya. Ayo bangkit berdiri sama-sama. Yuk berdiri lagi yuk. Nyanyinya yang semangat, yang keras ya. Udah siap?
Bangkit berdiri lagi semuanya. Oke, sekarang sama-sama kita jingle Charis Kids. Kita nyanyi sama-sama, sama gerakin gerakannya sama-sama ya. Oke. Musiknya Kak. Charis Kids, Grace, Grace, Grace. Charis Kids, Grace, Grace, Grace. Living under His grace, Jesus most beloved children. We are precious in His heart. We are Charis Kids. Charis Kids, Grace, Grace, Grace. Charis Kids, Grace, Grace, Grace. Charis Kids. It's Jesus who sets us free. It's Jesus who makes us happy. Amazing will be our journey. We are Charis Kids. Grace, Grace, Grace. Shalom Charis Kids. Hah? Kenapa suara pas Kak Pingkan pergi kenapa suaranya hilang juga? Coba ya. Shalom Charis Kids. Shalom. Nah gitu dong. Udah siap buat memuji nama Tuhan? Iya. Udah? Oke, kita coba cek dulu kali ya. Suaranya ada dan gak ada. Coba semuanya jongkok dulu. Ayo semuanya jongkok dulu. Kamera hitungan ke berapa ya? 3, 7, 100. Wah keburu kelar ini ibadahnya. 3 aja ya, 3 aja ya. Kita teriakinnya mau haleluya apa Grace, Grace, Grace? Grace, Grace, Grace. Oke. Kamera hitung sampai 3. Pas ketiga kita lompat sambil teriakin Grace, Grace, Grace. Siap? Siap? 1, 2, 2,5, 2/3, 3. Grace, Grace, Grace. Yeay, udah siap memuji nama Tuhan? Na, 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 na,
Faro yang teriak. Masih semangat? Oh masih. Oke, sekarang udah siap ya, kita mau menari, menyanyi buat Tuhan. Siap? Mana tepuk tangannya? Suaranya yang keras ya. Begitu besar kasih. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Siap-siap ya, kita nari sama-sama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Ayo kita nyanyi sama-sama ya, lebih keras ya. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Siap-siap? Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingan, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Mana suaranya? Yesus Tuhan. Oh, betapa tiada dua, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Yeay. Coba sekarang dicek dulu, kakinya masih di dalam kotak apa udah keluar-keluar ya? Kan tadi habis nyanyi, nari-nari. Ayo, coba yang belum di dalam kotak bisa masuk ke kotaknya ya. Terus udah nggak main-main lagi, udah nggak ganggu-ganggu temennya lagi. Oke? Oke. Yuk, yang udah dalam kotak kita mau lipat tangan. Kita mau berdoa. Udah nggak ada yang main-main lagi. Ikutin kamera berdoa ya.
Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas hari ini, atas hari ini, hari yang baru hari yang baru yang Tuhan yang Tuhan telah berikan telah berikan bagi kami. bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita buat sukacita yang boleh yang boleh kami terima kami terima hari ini. hari ini. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu firman-Mu lewat cerita-cerita cerita-cerita yang ada di Alkitab. yang ada di Alkitab. Tuhan berikan hikmat Tuhan berikan hikmat supaya kami supaya kami boleh mengerti boleh mengerti isi hati-Mu. isi hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. Dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King,
Haleluya. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Untuk teman-teman yang di sini, nanti kakak-kakaknya akan bantu untuk membagikan perjamuannya. Dan untuk teman-teman yang di rumah, teman-teman bisa persiapkan roti atau crackers dan sirup atau jus anggur. Yuk, kita sama-sama mau perjamuan kudus. Kita mau memberitakan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita angkat dulu rotinya. Sama-sama ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu Tuhan yang Engkau berikan hancur-hancuran di atas kayu salib, menanggung semua penyakit kami, sehingga hari ini Tuhan kami sehat sempurna. Oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan. Sudah semua? Yuk, kalau sudah kita angkat anggurnya. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu Tuhan yang tercurah di atas kayu salib, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Sehingga hari ini kami menjadi orang benar. Kami menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum. Bagi adik-adik yang kesulitan untuk membuka perjamuannya, boleh minta tolong ke kakak-kakaknya di kiri dan kanan ya. Charis Kids. Oke. Perhatikan baik-baik, oke? Eyes on me. Yuk, kalau sudah adik-adik semua yang di sini dan yang di rumah, aku mau ajak adik-adik semua kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami ingin duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Oke. Sebelum kita mulai, yuk katakan sama-sama aku anak yang paling disayang Bapa di sorga. Amin. Sekarang katakan ke teman di kiri dan kanannya, kamu juga. Oke. Nah, adik-adik, yuk aku mau ajak adik-adik semua dan yang di sini dan yang di rumah, kita semua sama-sama kunci mulutnya dulu. Oke. Kunci mulutnya. Kuncinya ditaruh di kantong, oke? Nanti bagi adik-adik yang kalau ada pertanyaan bisa di akhir ya, kita sama-sama dengar firman Tuhan dulu. Oke semua? Boleh kasih jempol ya? Oke semua? Oke. Yuk semua, sekarang sama-sama perhatikan ke depan, oke? Coba kita langsung lihat gambarnya. Kita lihat gambar kita hari ini. Wah. Kak, kira-kira hari ini kita cerita tentang apa sih? Yang digambar ini siapa sih gitu kan? Ada yang bilang Petrus, apakah betul itu Petrus? Oke, semua perhatikan baik-baik, jangan bersuara, oke? Oke? Jadi, hari ini kita akan melihat isi hatinya Tuhan, betapa Tuhan mengasihi kita dari cerita ini. Betapa ketika Tuhan begitu mengasihi kita, Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita menurut
kekayaan, dan kemuliaannya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Kak, jadi ini cerita tentang siapa sih? Tadi ada yang jawab, siapa namanya? Petrus. Apakah betul? Oke, semua perhatikan. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sampai ke sebuah kota yang bernama Kapernaum. Kemudian ada orang nih, yang bajunya warna biru. Oke? Orang ini dia datengin Petrus. Dia itu petugas pajak dari Bait Allah. Oke? Dia datang ke Petrus, terus dia nanya ke Petrus, Petrus, apakah gurumu tidak membayar pajak gitu kan? Dia nanya, guru kamu bayar pajak nggak? Gitu kan? Kemudian setelah Petrus ditanya itu, dia pergi ke Tuhan Yesus. Oke? Tapi sebelumnya nih adik-adik, coba perhatikan. Di sini ada yang udah pernah dengar belum? Apa sih Kak itu pajak? Ada yang pernah dengar? Belum pernah dengar ya? Oke. Ada yang udah pernah dengar lagi pajak? Oke. Bagi adik-adik yang belum tahu, aku jelasin nih apa itu pajak. Jadi pajak itu adalah sesuatu yang diberikan kepada negara gitu. Dan pajak itu masih berlangsung sampai hari ini. Biasanya pajak itu digunakan untuk apa? Untuk membangun jalanan, untuk membangun fasilitas-fasilitas, betul? Nah, jadi adik-adik, setelah Petrus tadi ditanya sama petugas pemungut pajak, dia berjalan ketemu Tuhan Yesus. Kita lihat gambar selanjutnya. Oke. Nah, coba aku mau nanya, yang ini siapa sekarang? Kalau tadi yang sebelah sini Petrus, yang ini siapa? Siapa? Tuhan Yesus, iya. Jadi setelah Petrus tadi ketemu si petugas pemungut pajak, Petrus ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, ketika Petrus baru aja mau ngomong ke Tuhan Yesus sudah tahu apa yang ada di dalam hatinya Petrus. Bahkan Tuhan Yesus nanya duluan ke Petrus. Kita lihat ayatnya. Nah, Matius 17 ayat 25. Apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jadi Simon di sini ini adalah Petrus, Simon Petrus kalau adik-adik baca. Jadi adik-adik, di cerita ini Tuhan Yesus sudah tahu. Bahkan sebelum Petrus ngomong bahwa Petrus harus membayar pajak nih buat Petrus sama Tuhan Yesus. Kemudian setelah itu untuk membayar pajak berarti butuh apa adik-adik? Butuh? Ada yang tahu butuh apa? Butuh uang, betul. Jadi untuk membayar pajak butuh uang. Nah, saat itu pun Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan dia lakukan dan dia sudah menyediakan untuk membayar pajak untuk Petrus dan Tuhan Yesus. Karena saat itu Tuhan Yesus dia sangat berhikmat, dia mau memberikan contoh nih bahwa dia adalah orang yang taat pajak. Jadi pada saat itu dia udah tahu apa yang mau dia lakukan. Oke? Nah, coba next gambarnya Kak. Oke, semua perhatikan baik-baik. Eyes on me. Oke. Nah, setelah itu, ini kira-kira Petrus lagi ngapain? Mancing, betul. Jadi Tuhan Yesus bilang ke Petrus, Petrus, kamu pergi ke danau, kamu mancing ikan. Nanti ikan pertama yang kamu tangkap, di dalamnya ada uang 4 dirham. Ambillah uang itu, bayarkan untuk kamu dan untuk aku. Oke? Jadi Petrus disuruh ngapain? Disuruh ngapain? Mancing. Setelah mancing, di ikan pertama ada apa? Ada uang. Berapa tadi uangnya? Berapa dirham? 4 dirham. Oke? 2 untuk Tuhan Yesus, 2 untuk Petrus. Pertanyaan. Coba. Kira-kira kalau di danau itu ikannya banyak atau dikit? Banyak. Oke. Terus untuk Petrus menemukan ikan yang ada koinnya, buat Petrus sendiri gampang nggak? Kalau buat Petrus sendiri nggak mudah ya. Tetapi karena Tuhan Yesus yang udah berkata dan Tuhan Yesus yang sudah menyediakan mujizatnya yang ajaib, akhirnya Petrus pergilah. Dia mengikuti apa yang Tuhan Yesus suruh. Yaitu disuruh ngapain? Disuruh mancing. Ada yang pernah mancing di sini? Ada yang pernah? Oh pernah.
Pernah mancing? Oke. Dapat ikannya? Wah. Pernah mancing juga? Oke. Nah, adik-adik, ketika Petrus mancing, ikannya dapat nggak? Dapat nggak ikannya? Oke, kita lihat gambar selanjutnya. Nah, Petrus dapat ikannya. Dan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan ketika dibuka mulutnya, ada apa? Ada uang, ada koin, ada uang berapa dirham? 4 dirham. Jadi sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sudah katakan dan Tuhan Yesus sudah menyediakan untuk apa yang Petrus butuhkan. Keren nggak? Keren ya? Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Nah, setelah Petrus dapat uangnya, barulah dia membayarkan untuk Tuhan Yesus dan untuk Petrus. Nah, apa sih adik-adik yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini? Oke, coba adik-adik. Aku mau bagi adik-adik yang udah dapat bukunya, boleh lihat tema judulnya di depan apa? Buka judulnya coba. Judul halaman paling depan ya, cover bukunya. Judulnya apa? Kasih yang begitu besar. Jadi hari ini adik-adik, kita mempelajari betapa kasih yang begitu besar dari Tuhan Yesus buat kita. Dan bagaimana ketika Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Bahkan dia bisa menyediakan dengan cara yang ajaib. Ajaib nggak di dalam mulut ikan ada koin? Ajaib ya. Nah, oke. Adik-adik, waterfall. Coba perhatikan ke depan semua. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kita lihat ayatnya. Nah, ini kita baca ya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut apa? Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya hari ini, kalau kita ada sesuatu yang kita butuhkan, kita perlu khawatir nggak? Nggak usah khawatir ya, nggak usah takut. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus, Bapa kita yang di sorga juga, yang akan mencukupkan segala sesuatu yang kita apa? Butuhkan, segala yang kita perlukan. Amin. Amin adik-adik. Amin. Jadi aku mau adik-adik semua ayat ini bisa kita hafal. Adik-adik yang di rumah juga boleh hafal ayat ini. Ketika ada sesuatu yang kita perlukan, kita ingat ayat ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Artinya kita tahu segala sesuatunya pasti Tuhan sediakan buat kita. Amin. Boleh next lagi Kak? Nah. Oke. Coba semua lihat ke depan. Oke. Yuk hitungan ketiga baca sama-sama aku ya. 1, 2, 3. Segala yang kita perlukan ada di dalam Tuhan Yesus. Sama kayak cerita tadi, cerita Petrus. Apa yang Petrus butuhkan untuk bayar pajak? Petrus butuh uang. Disediain gak sama Tuhan Yesus? Disediain ya, dengan ketika Petrus mancing, dapat ikan, ada uangnya. Demikian hari ini, segala sesuatu yang kita perlukan ada di dalam Tuhan Yesus. Apa bagian kita? Yang perlu kita lakukan adalah kita dengerin apa yang Tuhan Yesus katakan. Sama kayak Petrus tadi ya. Coba aku mau nanya adik-adik. Petrus dengerin gak ketika Tuhan Yesus suruh mancing? Iya ya, Petrus pergi mancing. Nah, sama. Hari ini yang perlu kita lakukan adalah kita mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Oke? Pertanyaan selanjutnya. Kak, bagaimana cara kita sekarang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus? Ada yang tahu jawabannya? Kak, bagaimana cara kita mendengarkan perkataan Tuhan Yesus? Ada yang tahu melalui apa? Melalui firman Tuhan. Karena kita udah belajar ya beberapa minggu yang lalu, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Masih ada ingat ayatnya? Jadi hari ini, apa yang dapat kita lakukan? Bagian kita adalah
kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Karena kita percaya segala sesuatu yang kita butuhkan ada di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan nih buat Tuhan Yesus. Yuk, sama-sama aku mau ajak adik-adik semua yang di sini dan yang di rumah. Yuk, sama-sama kita berdoa. Kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Ikutin aku berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami sudah belajar bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau sendiri yang akan menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Nah, ibadah kita udah selesai, waktunya untuk kita mengerjakan activity. Nah, buat adik-adik yang di sini dan yang di rumah, selamat mengerjakan activity. Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.